Ya, shalom para kekasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Ya, selamat malam dan juga kepada teman-teman yang dengan setia selalu mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui YouTube. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan, dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ketika kita memasuki tahun yang baru, tahun 2024, mari Bapak Ibu kita menjalaninya dengan semangat yang baru dan dengan gairah yang baru. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Yaitu untuk selalu hidup di ruang Maha Kudus Tuhan, di ruang tahta Allah, untuk hidup kudus dan semakin hari semakin kudus dan semakin hari semakin kudus untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya Yesus Kristus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Dan percayalah Bapak Ibu, kuasa roh dan kuasa firman akan memampukan kita untuk hidup kudus di sepanjang perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa dunia yang kita alami, yang kita diami saat ini sedang mengalami perubahan-perubahan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Artinya perubahan demi perubahan berlangsung dengan cepat dan di dalam kuantitas dan kualitas yang besar. Perubahan demi perubahan di dalam berbagai aspek hidup, baik aspek ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan mengglobal dan semakin unpredictable, semakin tidak teramalkan, semakin tidak terprediksi. Dan ini semua adalah pekerjaan si jahat yang bekerja dengan masif dan sistematis, yang sengaja dibuat untuk kita mengikuti arus dunia ini dan hidup berpacu dengan perubahan. Nah, di dalam dinamika hidup seperti ini, kita harus bersungguh-sungguh berurusan, berperkara dengan Tuhan lebih dari tahun-tahun yang lalu. Karena dinamika hidup hari ini, dinamika yang belum pernah terjadi atau belum pernah berlangsung pada tahun-tahun atau abad-abad sebelum kita. Jadi sikap antisipasi ini kita harus mengantisipasinya dalam menghadapi dunia yang tidak menentu ini. Kita harus lebih bersungguh-sungguh di dalam berurusan dengan Tuhan. Salah satu kenyataan yang Tuhan Yesus singgung di dalam Lukas pasal 18 ayat 8b, jika anak manusia itu datang, dikatakan adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya makin sedikit orang yang menjadi benar, makin sedikit orang yang diselamatkan. Dan ini pernyataan yang harus kita perhatikan. Sekaligus dalam tanda kutip ini adalah ancaman. Betapa rawannya dunia kita hari ini terhadap iman kekristenan, terhadap kehidupan keselamatan kita. Sehingga kita harus selalu hidup di hadirat Tuhan dan mencari wajah Tuhan, mencari kehadirannya, mencari hadirnya Tuhan. Hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau menyampaikan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada saya. Saya mau menyampaikan apa yang Roh Kudus terus perkatakan kepada saya. Ada satu kalimat yang Tuhan sampaikan, yang Roh Kudus nyatakan kepada saya, bahwa korban itu harus mati. Dan itu terus terngiang-ngiang di telinga saya. Untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-144. Dan malam hari ini saya beri tema hidupku adalah penyembahan. Dan inilah bagian yang ke-10. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu untuk mengalami Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin. Dan mereka lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus,
ketika percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, hidupnya pasti masuk surga. Amin. Setiap kita sering dan hanya membaca kekristenan kita sebatas hanya masuk surga. Bapak Ibu hanya berjuang dan berkata, Pak, kekristenan itu hanya sekedar bisa masuk surga. Betul? Tidak Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar masuk surga, tetapi lebih dari itu. Sebetulnya ada tujuan ilahi yang Tuhan taruh pada saat Tuhan menciptakan manusia, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Kekristenan bukan hanya sekedar membawa Bapak Ibu ke surga atau masuk surga, tetapi kekristenan lebih dari itu, yaitu menjadikan Bapak Ibu serupa dengan gambaran Kristus. Kristus adalah Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia supaya hadir di atas muka bumi ini. Supaya apa Bapak Ibu? Untuk apa Yesus jadi manusia Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang tahu? Untuk apa Yesus menjadi manusia? Untuk penyelamatan Bapak Ibu dari dosa? Untuk menebus dosa Bapak Ibu? Ya, semua itu nggak ada yang salah Bapak Ibu. Nggak ada yang salah dengan jawaban itu. Tapi ada satu tujuan yang Tuhan harus lakukan. Dan Tuhan harus menjadi manusia. Yaitu supaya apa? Supaya dia bisa mati. Kalau Tuhan tidak jadi manusia, Tuhan tidak bisa mati. Karena dia itu eternal. Karena dia itu kekal. Dia tidak bisa mati. Dan dia harus menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa mati. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok Tuhan harus jadi manusia? Kenapa kok Tuhan harus mati? Ternyata ada korban persembahan yang dipersembahkan di hadapan Tuhan dan itu tidak diterima. Kecuali korban itu harus mati. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, di dalam tabernakelnya Musa, kalau Bapak Ibu perhatikan, pada saat orang masuk ke pelataran, ke ruang kudus dan ke ruang maha kudus, di depannya selalu ada korban persembahan yang disebut dengan mezbah. Dan setiap kali korban ditaruh di atas mezbah, korban itu harus mati. Firman Tuhan mengatakan di dalam surat Roma pasal 6 ayat 23. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya. Surat Roma pasal 6 ayat 23a. Firman Tuhan mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa adalah mati. Adalah maut. Adalah kematian. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus harus jadi korban yang mati. Supaya korban Tuhan Yesus itu naik di hadapan Bapa. Naik di hadapan Allah Bapa. Supaya diperkenan. Dan seluruh umat manusia diperdamaikan dari dosa. Tetapi ada sebuah maksud dan tujuan yang lebih dari sekedar membawa Bapak Ibu ke surga. Yang membawa Bapak Ibu masuk surga. Bapak Ibu, surga itu adalah upah. Pada saat Bapak Ibu setia dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Bapak Ibu tidak bisa membayar dosa Bapak Ibu dengan perbuatan baik dan amal Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu terima yang namanya surga hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai apa Bapak Ibu? Sampai garis akhir. Sampai nafas terakhir. Bapak Ibu percaya dan Bapak Ibu tidak menyangkal dia. Amin. Nah Bapak Ibu, di dalam perenungan saya di awal tahun 2024, Tuhan kasih tahu sesuatu yang saya sampaikan buat Bapak Ibu malam hari ini. Supaya Bapak Ibu semakin mengerti, semakin memahami apa arti penyembahan.
Sehingga Bapak Ibu lebih mengerti dan memahami apa itu yang dimaksud dengan hidupku adalah penyembahan. Nah Bapak Ibu, satu pertanyaan yang saya mau Bapak Ibu tahu jawabannya. Apa sih yang membuat Bapak Ibu bisa berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, sering kali kita mendengar orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus berdoa, Tuhan, biarlah hidupku berkenan di hadapan-Mu. Betul? Biarlah pelayananku berkenan di hadapan-Mu. Betul? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, sering kali kata berkenan atau perkenanan itu muncul dan keluar terus, dan terus, dan terus dari mulut-mulut orang percaya, dari mulut orang Kristen, dari mulut anak-anak Tuhan. Tuhan, biarlah hidupku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah setiap pelayananku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah setiap ministriku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah setiap pekerjaanku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah setiap amalku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah setiap persembahanku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah apapun yang kubawa kepadamu itu berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana supaya Bapak Ibu hidup berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, tiba-tiba Roh Kudus mengajar saya sesuatu. Tiba-tiba Tuhan mengajar saya sesuatu. Dan ini menarik sekali. Dan Tuhan mau saya sampaikan ini buat Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu, ada satu kalimat yang Tuhan sampaikan kepada saya, bahwa korban itu harus mati. Ya, korban itu harus mati. Kalau korban itu tidak pernah mati, yang ditaruh di atas mezbah itu tidak mati, yang dipersembahkan itu tidak mati, korban itu tidak mati, itu tidak bisa naik di hadapan Tuhan. Dan tidak bisa tercium bau harumnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini, mari kita akan belajar bersama-sama. Dan kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Bapak Ibu, kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 7 ini berbicara tentang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dan ini disebut sebagai the law of the first mention, atau hukum yang pertama kali disebut di Alkitab. Kalau hukum ini pertama kali disebut, berarti akan terulang lagi. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 7 mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua. Maka terbukalah mata Adam dan istrinya Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Bapak Ibu, pada saat mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan, pada saat mereka disobedience, pada saat mereka tidak taat kepada Tuhan, langsung mereka sadar mereka telanjang. Dosa membuat engkau telanjang. Dosa membuat engkau malu. Dosa membuat engkau tidak nyaman. Dosa membuat engkau tidak comfortable. Rasanya kok gak enak ya. Terganggu. Hati saya kok berdebar-debar ya. Hati saya kok tidak damai ya. Hati saya kok hilang damai sejahteranya. Bapak Ibu, pada saat dosa masuk, itu selalu membuat orang tidak nyaman. Pak, kok saya nyaman-nyaman saja hidup di dalam dosa? Kok saya nyaman-nyaman saja kalau berbuat dosa? Itu artinya Bapak Ibu sudah bebal dan pasti masuk neraka. Bapak Ibu, kalau engkau melakukan dosa, pada saat Bapak Ibu melakukan dosa, pasti dan selalu ada perasaan yang tidak nyaman di dalam diri Bapak Ibu. Betul ya? Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, pertama kali Adam masuk
dan jatuh dalam dosa. Ketika Adam pertama kali melakukan dosa, Adam masuk ke dalam dosa, Adam jatuh ke dalam dosa. Dia langsung ngerti bahwa dia telanjang. Ada sesuatu yang mengganggu di hatinya dan hidupnya. Dosa membuat Bapak Ibu terganggu. Dosa membuat hati Bapak Ibu terganggu. Pak, saya sudah tidak terganggu. Hati-hati Bapak Ibu. Itu bahaya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sudah mengeraskan hati Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, mari kita lanjutkan membacanya. Kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-7b. Dikatakan, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab mengatakan bahwa Adam dan Hawa diberi perintah oleh Tuhan untuk mengusahakan Taman Eden, untuk memelihara Taman Eden, untuk merawat Taman Eden, supaya menghasilkan buah-buah dari semua tanaman yang ada di dalam Taman Eden. Tetapi pada saat dosa masuk, mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasa uncomfortable. Mereka merasa tidak secure, tidak aman di dalam dirinya. Lalu mereka membuat apa Bapak Ibu? Lalu Adam dan istrinya Hawa, mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka membuat cawat untuk menutupi dirinya dari daun pohon ara. Bapak Ibu, dosa, pada saat Bapak Ibu melakukan dosa, selalu manusia mencoba menutupi dosanya itu dengan usahanya sendiri. Usahanya apa Pak? Amal, sedekah. Usahanya apa Pak? Melakukan sesuatu untuk Tuhan. Usahanya apa Pak? Pelayanan. Usahanya apa Pak? Berbuat baik, melakukan perbuatan baik, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Melakukan semua yang bisa mendamaikan hatinya dengan Tuhan. Dan semuanya itu, Bapak Ibu, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa mendamaikan Bapak Ibu dengan dosa. Tidak ada yang bisa membuat Bapak Ibu bebas dari dosa. Bapak Ibu, kekristenan itu bukan Bapak Ibu yang mencari Tuhan. Tetapi kekristenan itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang mencari Bapak Ibu. Pak, hati saya nggak enak terus. Artinya ada something wrong di dalam hatimu. Ada dosa yang Bapak Ibu sedang tutupin. Memakai apa Pak? Pakai kedok pelayanan. Pakai kedok pergi beribadah. Pakai kedok pergi bison. Pergi ke persekutuan dan sebagainya. Bapak Ibu, sifat dosa membuat manusia pertama tidak nyaman. Dan Alkitab mengatakan apa Bapak Ibu? Adam bersembunyi. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat selanjutnya. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 8. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bapak Ibu, dosa selalu membuat orang bersembunyi. Supaya apa? Supaya tidak terekspos. Dan manusia mencoba menutupi dosanya dengan usahanya sendiri. Adam dan istrinya mencoba menutupi ketelanjangannya dengan usahanya sendiri. Adam dan istrinya mencoba menutupi dosanya dengan usahanya sendiri. Dengan menyematkan daun pohon ara. Dengan memakai daun pohon ara. Dengan tanaman untuk menutupi ketelanjangannya. Untuk menutupi dosanya di depan mata Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang manusia lakukan, engkau tetap telanjang di mata Tuhan. Engkau tetap telanjang di mata Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Gak ada orang di atas muka bumi ini. Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Para pendeta,
penginjil, gembala sidang, pendeta yang terkenal sekalipun, yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu perhatikan, sifat dosa selalu ingin menutupi dirinya dengan usahanya. Dan semua usaha manusia, apapun itu, perbuatan baikmu, amalmu, sedekahmu, kebaikanmu, dengan berkedok pelayanan, dengan berkedok berkhotbah di atas mimbar supaya kelihatan baik, atau berpura-pura baik, berpura-pura kelihatan semuanya baik-baik saja. Everything is okay. Apapun itu untuk menutupi dosa, itu semua useless. Itu semua tidak ada gunanya. Dosa adalah dosa, dan upah dosa adalah maut. Dosa membawa pada kematian. Jadi Bapak Ibu, manusia tidak dapat menutupi dosanya dengan usahanya sendiri. Ini Bapak Ibu, sekarang kita akan membaca ayat yang ke-21. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 21 mengatakan, ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Allah lah yang berinisiatif untuk membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Bapak Ibu, siapa desainer pakaian pertama kali untuk manusia? Bapak Ibu, Tuhan. Tuhanlah desainer pakaian pertama. Bukan Versace, bukan Tommy Hilfiger, bukan Hermes. Hari itu desainer pertama adalah Allah Bapa di surga. Dan Alkitab berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Dikatakan Tuhan mengenakannya. Tuhan memakaikan baju itu kepada Adam dan Hawa hari itu. Bapak Ibu, pada saat Adam dan Hawa merasa dirinya tidak nyaman karena dosa, mereka bersembunyi. Mereka merasa takut. Dosa membuat manusia bersembunyi. Dosa membuat manusia merasa takut. Dosa selalu ingin ditutupi. Dan hari itu Tuhan memberikan sebuah contoh kepada Adam dan Hawa. Tidak bisa, nak. Tidak bisa engkau mendekat kepada aku dengan usahamu, dengan memakai daun pohon ara, dengan sesuatu yang engkau usahakan dari tanah yang tumbuh, yang engkau usahakan dengan kekuatan dan keringat darimu. Tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Bapak Ibu, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, yang pertama kali mencari manusia dan bertanya, di manakah engkau ada? Adalah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lalu Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi Bapak Ibu, Tuhan yang berinisiatif mencari manusia. Dari pihak Tuhanlah yang mencari manusia. Bapak Ibu perhatikan. Pada saat Tuhan bertanya, di mana engkau ada? Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu, ketika Tuhan bertanya, Adam tahu bahwa ia dan istrinya telanjang. Dan mereka malu sekali. Bahkan tidak berani menghadap Tuhan. Bapak Ibu, orang yang berbuat dosa itu tidak berani menghadap Tuhan. Dan dari pihak Tuhanlah yang mendatangi manusia.
Dari pihak Tuhanlah yang menghampiri manusia. Dari pihak Tuhanlah yang menyembelih domba. Kenapa harus disembelih, Pak? Karena hari itu manusia belum makan daging. Dan Tuhan sembelih domba. Dan Tuhan akan tunjukkan kepada manusia, bagaimana caranya engkau mendekat lagi kepadaku dan berjalan denganku. Sembelih domba. Darah tercurah. Buatkan kulit untuk pakaian manusia. Lemak untuk Tuhan. Di situ manusia diperdamaikan. Di situ Adam merasa nyaman. Begitu dia memakai pakaian dari kulit domba yang disembelih menjadi baju, menjadi pakaiannya. Dan dia bisa lagi melihat Tuhan. Dia bisa lagi berjalan dengan Tuhan. Hari itu, walaupun dia, karena upah dosa adalah maut, dia harus keluar dari Taman Eden. Tapi hari itu, dia bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Adam melihat sebuah korban yang harus mati, menggantikan dosanya. Upah dosa adalah maut, dan harus ada oknum pengganti kematian, yaitu domba. Bapak Ibu, ini pelajaran susah Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tahu ini, prinsip kebenaran ini, Bapak Ibu akan mengerti kekristenan. Pak, berarti kita harus mati secara fisik. Para martir ya, tapi tidak semua orang dipanggil untuk menjadi martir. Terus Pak, apa pengganti korban yang mati di hadapan Tuhan? Itu adalah kematian dirimu dari dagingmu yang ditaruh di atas korban persembahan. Kau mati dari mimpi-mimpimu sendiri. Kau mati dari semua cita-citamu. Kau mati dari semua yang kau inginkan. Kau ingin kaya. Dari semua keinginan dirimu. Dan kau matikan lagi. Kau matikan lagi. Kau matikan lagi. Dan kau matikan lagi. Bapak Ibu, adalah lebih mudah mati buat Kristus daripada hidup buat Kristus. Hidup buat Kristus artinya setiap hari engkau harus mati. Engkau harus mati. Engkau harus mati. Dan engkau harus mati. Engkau harus meletakkan. Engkau harus meletakkan. Harus ada mezbah dibangun. Harus ada mezbah dibangun. Dan harus ada mezbah dibangun. Kalau ada mezbah dibangun, berarti harus ada korban di atas mezbah. Dan itu mesti ada kematian. Bapak Ibu, sekarang mari kita akan melihat korban bagaimana yang berkenan di hadapan Tuhan itu. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang kedua. Ini juga peristiwa yang sama. Adam mencoba menutupi dosanya dengan usahanya sendiri, dengan menyemat daun pohon ara. Dan hari ini Kain mencoba membawa persembahannya dari hasil tanahnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, seorang pelayan Tuhan itu artinya sedang membawa korban di hadapan Tuhan. Betul? Bapak Ibu, pelayanan apapun itu artinya Bapak Ibu sedang membawa korban di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, amal itu sedang membawa korban di hadapan Tuhan. Segala macam sedekah itu sedang membawa korban di hadapan Tuhan. Bapak Ibu melayani sebagai pemain musik atau menjadi kameramen, entah itu jadi usher, entah itu multimedia, entah itu penari, entah itu worship leader, entah itu singer, entah itu apalah. Pokoknya semua yang melayani Tuhan adalah saudara sedang membawa korban. Kalau main shofar atau apapun pelayanan Bapak Ibu, apapun itu, Bapak Ibu sedang membawa korban.
Pertanyaannya, apakah korbanmu diterima atau tidak? Apakah korban Bapak Ibu diterima atau tidak? Bapak Ibu, lihat baik-baik. Kitab Kejadian pasal 4 ayat yang kedua. Kitab Kejadian pasal 4 ayat yang kedua mengatakan, Kejadian pasal yang keempat ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, selanjutnya dilahirkannyalah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan selanjutnya Hawa melahirkan seorang anak laki-laki lagi, namanya Habil. Habil menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Bapak Ibu, ini aneh. Kenapa aneh Bapak Ibu? Bapak Ibu bayangkan, Habil menjadi gembala kambing domba. Menjadi gembala kambing domba, dan itu adalah pekerjaan aneh. Kenapa aneh Bapak Ibu? Karena di zaman itu manusia belum makan daging. Makanya waktu Tuhan mengorbankan domba di depan Adam, itu peristiwa yang pertama kali darah tercurah. Itu buat Adam mengerikan. Dan hari itu Alkitab berkata, tiba-tiba Habil menjadi gembala kambing domba. Dan Alkitab berkata, Kain menjadi petani. Dan ini aneh, Bapak Ibu. Seorang peternak domba tidak mengambil dagingnya. Bapak Ibu bayangkan, kalau ada seorang peternak ayam, tapi tidak makan daging ayamnya dan tidak makan telurnya. Aneh bukan? Terus apa yang dimaunya? Saya sedang memelihara kambing domba untuk korban. Habil sedang memelihara kambing domba untuk korban. Surat Ibrani pasal 11 ayat 4a mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Ibrani pasal 11 ayat ke-4a. Firman Tuhan mengatakan, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan karena iman Habil membawa korban lebih baik daripada Kain. Karena apa Bapak Ibu? Karena iman. Iman timbul dari pendengaran. Berarti dia pernah dengar akan sesuatu yang pernah mendamaikan antara Adam dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya ada banyak hari-hari yang Adam luangkan dengan anak-anaknya. Dan hari itu dia menceritakan kepada anak-anaknya. Hari itu Adam menceritakan kepada Kain dan Habil. Bapak Ibu, umur Adam ini 930 tahun. Jadi ada cukup banyak waktu, ada ratusan tahun Adam bisa cerita kepada Kain dan Habil. Kalau hari itu papa dan mamanya berjalan di Taman Eden. Dan tidak ada taman yang seindah itu. Papa dan mamanya ngobrol sama Tuhan. In the cool of the day. Kami berjalan-jalan dan di hari yang sejuk. Tidak kepanasan dan tidak kedinginan. Kami berjalan-jalan dan memberi nama kepada setiap binatang dan pohon-pohon. Ada ribuan binatang dan pohon-pohon dan kami beri nama. Bapak Ibu bayangkan, Adam ini brilian. Betapa briliannya Adam ini. Semua pohon dan semua binatang sampai yang kecil-kecil dia beri nama. Dan kami pun berjalan-jalan. And he walked with me. Dan Tuhan berjalan denganku. Dan ketika dia berjalan denganku, oh, betapa indahnya suasana itu. Wow, keren Bapak Ibu. Suasananya begitu indah. Tidak ada rasa takut. Kami tidak pernah bersembunyi. Semuanya serba luar biasa. Sampai satu kali Papa berbuat dosa.
Gara-gara siapa? Mamamu. Bapak Ibu, dosa selalu menyalahkan orang lain. Bapak Ibu tahu? Saat ditanya, Adam, apakah kau makan buah itu? Jawabnya apa Bapak Ibu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itu Tuhan. Dan gara-gara dia, aku makan buah itu. Coba kalau Tuhan tidak ciptakan perempuan itu. Bapak Ibu perhatikan. Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku Tuhan. Berarti Adam menyalahkan siapa Bapak Ibu? Karena itu idenya siapa Bapak Ibu? Idenya Tuhan. Berarti menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah engkau menyalahkan orang lain. Apalagi Tuhan. Pukul dadamu dan katakan, saya yang salah. Jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan gara-gara aku diusir dari rumah. Yang salah itu sebetulnya siapa? Simpel sebenarnya Bapak Ibu. Seandainya Adam berkata, Tuhan, aku yang bersalah. Karena perintah itu datangnya kepada aku sebagai manusia pertama dan aku melanggar. Selesai. Tapi Bapak Ibu, sifat dosa mengulang. Bapak Ibu, salahkan keadaan. Bapak Ibu, salahkan suami. Bapak Ibu, salahkan istri. Bapak Ibu, salahkan anak. Bapak Ibu, salahkan pegawai. Bapak Ibu, salahkan pembantu. Bapak Ibu, salahkan orang lain. Coba kalau dia nggak nyalahin tiap hari, kita nggak akan cerai. Betul kan? Bapak Ibu, dosa selalu mencari kambing hitam. Tapi Yesus, dia memberi teladan kepada kita. Dia tidak berdosa. Dia pikul salib. Bukan cuma pikul salibnya, tapi dia pikul salib semua dosa-dosa kita. Amin. Tuhan Yesus memberikan kepada kita teladan. Jangan pernah salahkan yang lain. Kalau perlu, pikul salahnya orang lain. Dan kita diubah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Nah, ayat selanjutnya Bapak Ibu, kitab Kejadian pasal 4 ayat 2b sampai 4. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 2b sampai 4. Firman Tuhan mengatakan, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, dan hari itu Habel menggembalakan kambing domba. Ini sesuatu yang aneh Bapak Ibu, karena manusia tidak memakan daging. Dan Kain menjadi petani. Lalu dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu pada Tuhan sebagai korban persembahan. Dan Habel pun mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan apa Bapak Ibu? Mengindahkan persembahan Habel. Tuhan berkenan kepada persembahan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Tidak diperkenan Tuhan. Bapak Ibu, dulu saya ketika masih remaja, saya tuh ditipu oleh pembimbing saya Bapak Ibu. Kenapa korban yang dipersembahkan Habel diindahkan, diperkenan, dan menjadi dupa yang harum? Dan Tuhan suka, dan Tuhan senang. Tetapi korban persembahan Kain tidak diindahkan, tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak suka.
Tuhan tidak senang. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, dulu saya tertipu. Dan dikatakan begini Bapak Ibu. Karena Kain mempersembahkan dari sayur-sayur dan buah-buahan yang kurang baik. Atau yang busuk. Dan bukan yang terbaik yang Kain persembahkan. Bapak Ibu, sebetulnya bukan masalah sayur dan buah-buahan yang kurang baik atau busuk yang dipersembahkan. Karena itu tidak ada di Alkitab. Tapi hari itu Kain tidak belajar. Pada saat Adam cerita bahwa dia diperdamaikan dengan Tuhan karena ada korban yang disembelih. Dan ada domba pengganti dosanya yang mati sebagai korban. Dan itu yang memperdamaikan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Dan Habil belajar. Oh, domba yang mati. Itulah yang menggantikan dosaku. Yang bisa naik di hadapan Tuhan. Berarti korban itu harus mati. Korban itu harus disembelih. Sedangkan sayur dan buah-buahan tidak bisa disembelih. Sayur dan buah-buahan tidak bisa mati. Bapak Ibu, apakah Kain bersamanya tidak ingin diperkenan Tuhan? Oh, tentu dong ingin diperkenan Tuhan. Apa buktinya Bapak Ibu? Kenapa Kain persembahannya ingin diperkenan Tuhan? Buktinya dia bunuh Habil. Bapak Ibu, Kain bukan orang yang masa bodoh. Masa bodoh persembahanku mau diterima atau tidak di hadapan Tuhan? Tidak begitu Bapak Ibu. Tetapi dia juga mencari perkenanan Tuhan. Buktinya, kalau Kain tidak mencari perkenanan Tuhan, dia tidak akan bunuh adiknya Habil. Betul? Karena dia lihat korbannya tidak diterima, tidak diindahkan Tuhan, tidak diperkenan Tuhan, akhirnya dia marah, dia bunuh adiknya. Artinya orang ini punya obsesi. Dia ingin juga korbannya diterima Tuhan. Betul Bapak Ibu? Tapi buktinya korbannya ditolak. Berapa banyak dari hidup Bapak Ibu? Engkau pelayanan, korbanmu ditolak Tuhan. Dan engkau marah. Bukan karena Bapak Ibu membawa sayur dan buah-buah yang kurang baik. Saya percaya Bapak Ibu sudah membawa yang terbaik. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan mau. Saya percaya Kain juga memberi yang terbaik dari hasil tanahnya, dari hasil pertaniannya. Sayur dan buah-buahan yang terbaik. Tapi korbannya tidak naik dan tidak diterima dan tidak diperkenan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada yang mati di atas mezbah. Bapak Ibu, Yesus datang ke dalam dunia ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya bisa mati. Dan supaya apa Bapak Ibu? Supaya naik. Supaya korban itu naik. Dan memperdamaikan manusia dengan Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca satu ayat lagi. Di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-31. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat 31 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, setiap hari saya tahan menderita karena saya bangga atas kehidupanmu, sebab kalian sudah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kurang jelas, nggak jelas Bapak Ibu. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya
Di sini lebih jelas lagi. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam terjemahan New American Standard Bible 2020. Ya. 1 Corinthians chapter 15 verse 31. New American Standard Bible 2020. I affirm, brother and sister, by the boasting in you, which I have in Christ Jesus our Lord, that I die daily. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya, aku yakin saudara-saudaraku, kebanggaanku yang aku miliki dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah aku mati setiap hari. Bapak Ibu, di dalam terjemahan bahasa Inggris Rasul Paulus mengatakan I die daily. Aku mati setiap hari. Aku bisa bangga di hadapan Tuhan kalau aku ini mati setiap hari. Mati dari apa Bapak Ibu? Mati dari kedaginganku setiap hari. Bapak Ibu, kebanggaanku bukan karena pelayananku. Kebanggaanku bukan karena saya bisa berkhotbah. Kebanggaanku bukan saya bisa bermain musik dan musiknya bagus. Kebanggaanku bukan karena saya aktif di gereja. Kebanggaanku bukan karena aku memiliki jemaat yang banyak. Kebanggaanku bukan karena jemaatnya ribuan. Kebanggaanku bukan karena memenangkan beribu-ribu jiwa. Kebanggaanku adalah di dalam Kristus Tuhan kita. Because I die daily. Sebab aku mati setiap hari. Mati dari kedagingan. Mati dari kedagingan. Mati dari kedagingan. Mati lagi. Mati lagi. Dan mati lagi. Setiap hari. Dan menjadi korban yang naik. Membumbung di hadapan Tuhan. Dan yang berkenan dan menyukakan dan menyenangkan itu. Amin. Bapak Ibu, di dalam surat Galatia pasal 6 ayat 14a dan ayat 17, Rasul Paulus mengatakan, mari Bapak Ibu, kita akan membacanya. Galatia pasal 6 ayat 14a. Firman Tuhan mengatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita tuh mau ngomong apa Bapak Ibu? Pandai berkhotbah sehingga jemaatnya banyak, followernya banyak. Pandai bermain musik, musiknya bagus. Banyak yang tertarik untuk datang beribadah. Mungkin Bapak Ibu ada gembala sidang di sini yang mempunyai gereja yang besar, persembahannya besar dan memberi dampak. Bapak Ibu, di zaman Rasul Paulus tidak ada medsos Bapak Ibu, tidak ada internet, tidak ada televisi. Tapi Injil tersebar ke seluruh dunia. Kenapa? Karena ada seorang yang bernama Paulus. Kok bisa Pak? Tidak ada medsos, tidak ada internet, tidak ada televisi, tapi bisa tersebar ke seluruh dunia. Kenapa? Karena orang ini berkata, I die daily. Bapak Ibu, orang mati bisa melawan tidak? Orang mati bisa bereaksi tidak? Tidak Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu. Dan Paulus tulis ini dia dalam keadaan hidup. Dan Paulus berkata, I die daily. Dan Paulus masih hidup secara fisik. Berarti mati dari apa Bapak Ibu? Mati dari semua keinginan. Berapa banyak orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus masih kepengen kaya. Bisa nggak Bapak Ibu mati dari ingin kaya raya? Masa nggak boleh Pak? Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan Alkitab berkata, Galatia pasal 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus hanya ingin bermegah dalam salib. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.
Galatia pasal 6 ayat 17 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Galatia pasal 6 ayat 17. Selanjutnya janganlah ada orang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Apa maksudnya Pak? Ada tanda-tanda milik Yesus. Artinya ada karya salib di tubuh ini. Bapak Ibu, kalau engkau mati, kalau engkau taruh korban di atas mezbah, dan engkau mati lagi, dan engkau mati lagi, dan engkau mati lagi, sakit Pak, engkau nangis, engkau bercucuran air mata, engkau tarik lagi di atas mezbah, engkau letakkan. Aku berserah. Taruh lagi. Nangis lagi. Dan lagi. Aku berserah. Bangun mezbah lagi. Bangun mezbah lagi. Dan mati setiap hari. Itu persembahanmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Abraham selama hidupnya dia bangun mezbah. Demi mezbah. Demi mezbah. Demi mezbah. Dan mezbah yang terakhir dari Abraham adalah Gunung Moriah. Dan Abraham berkata, 25 tahun aku tunggu anakku. Kalau perlu aku yang naik ke mezbah. Jangan Ishak Tuhan. Aku yang naik ke mezbah. Dan Tuhan berkata, enggak. Anakmu yang harus kau tahu di atas mezbah. Bapak Ibu, Abraham mati. Daily. Setiap hari. Dari keinginannya. Dari cita-citanya dan harapan-harapannya. Setelah Ishak mati, aku tidak punya anak lagi. Tapi aku mau tetap berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Bapak Ibu, Paulus berkata dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Kalau karya salib tidak menanggulangi tubuh ini dalam hidupmu, Bapak Ibu tidak akan bisa membawa korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena setiap kali korban yang naik, selalu harus ada yang mati di atas mezbah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang mengalami penderitaan, dan penderitaan itu luar biasa, don't waste your time. Jangan sia-siakan waktu. Just worship. Menyembahlah. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami tekanan, just worship. Menyembahlah. Kalau ada yang mau menghancurkan hidup Bapak Ibu, just worship. Menyembahlah. Dan Tuhan tertarik dan terpikat dengan penyembahan. Karena engkau sedang mati setiap hari dari semua keakuan, dari semua egoismu, dari semua kesombonganmu, dari semua harga dirimu, dari semua hawa nafsumu, dari semua dosa-dosamu. Tuhan, aku sakit Tuhan, tapi aku mau berkata, Kau ku sembah. Bapak Ibu, di tengah sakitmu dan engkau mati, engkau taruh semua di atas mezbah, dan itu naik dan membumbung di hadapan Tuhan. Itulah persembahan. Itulah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Paulus berkata, dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus.
Injil Lukas pasal 9 ayat 23 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Lukas pasal 9 ayat 23 mengatakan, katanya, ini kata Yesus Bapak Ibu, kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bapak Ibu, engkau pikul salib dengan menderita, just worship, tetap menyembah Tuhan, dan penyembahan di sorga akan berhenti. Penyembahan di sorga akan berhenti. Penyembahan di sorga akan berhenti, dan mendengar pujian dan penyembahan yang harum yang naik membumbung tinggi di hadirat. Bapak Ibu, jangan hanya menyembah ketika hatimu lagi enak. Kalau Bapak Ibu lagi kaya, kalau Bapak Ibu lagi banyak uang, kalau Bapak Ibu proyeknya diterima, kalau Bapak Ibu sedang diperhatikan orang, tapi pada saat Bapak Ibu sedang mengalami penderitaan, aniaya, kesakitan yang sangat luar biasa, just worship, menyembahlah, dan penyembahan Bapak Ibu itu akan naik seperti persembahan Habil yang naik, dan Tuhan mengindahkan persembahannya dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jadikanlah hidup kita ini menjadi penyembahan kepada Tuhan. Jadikanlah hidup kita ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bawa hidup ini untuk terus kita letakkan di atas mezbah. Kita letakkan di atas mezbah. Kita letakkan di atas mezbah dan menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadi dupa yang harum di hadirat-Nya. Tuhan, aku mau bawa hidupku ini sebagai penyembahan. Tuhan, inilah hidupku. Aku persembahkan bagimu sebagai penyembahan. Hidupku adalah penyembahan bagimu. Hidupku adalah penyembahan bagi Tuhan. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini saya mau menaikkan satu pujian. Persembahanku. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama. Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesus, ku terimalah
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang kuat. Dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepria akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur
perenungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan